Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, siang, sore hingga malam kepada sahabat sebelah sekalian. Pada segmen live problem kali ini, pada yang ketiga, kita akan lebih khusus membahas terkait dengan sedekah. Sedekah. Ada sedekah wajib yaitu zakat dan sedekah sunnah yaitu infak. Karena di bulan Ramadan ini kan juga identik dengan zakatnya nih Ustazah. Ya, Mungkin bingung betul. untuk pembagiannya seperti apa, harus besarannya sebagaimana. Mungkin langsung saja kita silahkan. Oke. Terima kasih Kak Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita akan berkelanjutan kembali membahas tentang Ramadan. Ramadan identik tentang zakat. Sodakoh itu bahasanya adalah asal kata sodikun sodakotun, melakukan kebaikan, membenarkan perintah Allah, membenarkan Rasulullah. Itu sodakoh wajib namanya zakat, itu yang sudah ada hitungannya. Sementara sodakoh sunnah itu yang infak, yang bebas berapapun. Nah, sementara kalau sodakoh wajib itu harus ada 2,5%. Itu menurut fikihnya. Itu kalau profesi itu menurut fikihnya mizan. Mizan itu timbangan. Itu ada yang senilai 563 kilo beras. Berarti kalau sekarang nggak ada beras murah ya. Misalkan digambarkan 10.000, berarti 16.000 per kilo sekarang udah 16.000. Kalau dulu 10.000 berarti kan 5.630.000. Gajinya per bulan sudah wajib mengeluarkan zakat. Berarti sekarang di atasnya. Karena nilai 8 jutaan. 8 jutaan gitu kali kalau dihitung-hitung, yaitu sudah wajib mengeluarkan zakatnya profesi per bulan, minimal dikeluarkannya, maksimal batasannya adalah 1 tahun. Bahasa Arabnya kaul. 1 tahun itu lebih bagus mengeluarkannya di bulan Ramadan. Boleh sih kalau Masehi nasional itu Januari ke Januari. Tapi kalau pahalanya lebih besar di Ramadan ke Ramadan. Itu lebih bagus. Itu namanya zakat wajib. Zakat apa namanya? Sodakoh zakat, zakat wajib itu mal tadi. Terus sedekah sunnah namanya infak, seikhlasnya, seberapanya. Nah, maka alokasinya sekarang. Kalau zakat untuk siapa? Kalau infak untuk siapa? Sekarang kita buka, kita bahas dulu. Sedekah zakat yang wajib untuk siapa tertera di dalam 8 golongan surat At-Taubah ayat 60. Terjemahkan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk yang berada di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kita bahas 8 golongan yang berhak menerima zakat kita. Baik itu lewat lembaga atau kita langsung. Baik itu juga zakat mal, harta ataupun zakat fitrah. Ya. Cuman kadang gini ya Kak ya. Kalau kita tuh ngebagiin kayak pas tempatnya ya. Betul. Tapi kalau lembaga kan itu pasti ada lebih paham, ada syariahnya. Kayak khawatir nggak pas sasaran. Nah itu kalau mau dibagiin kita harus paham. Siapakah mereka itu? Zakat harus diberikan kepada muslim. Tidak boleh non muslim. Kalau infak boleh. Sedekah sunnah yang tadi infak boleh. Karena zakat ini wajibnya. Karena untuk bersihin diri, bersihin harta kita. Maka wajib muslim. 8 golongan ini wajib muslim. 1 adalah innamas shadaqatu lil fuqara. Itu yang tadi di dalam surat 9 ayat 60. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, walaupun nanti kayaknya cuma 7 deh, karena yang satunya nggak ada, kan budak di situ ya. 1 adalah lil fuqara, artinya orang fakir. Itu artinya orang yang tidak punya pekerjaan tetap dan tidak cukup. Maksudnya apa ya? Kerjaannya serabutan. Kerjaannya tuh enggak netap, pokoknya ada kerjaan ya dapat makan, kalau enggak gitu ya. Tapi dia muslim. Itu kita kasih. Itu namanya fakir. Jadi fakir itu dia enggak punya kerjaan yang setiap hari rutin ada, tapi enggak cukup juga untuk makan. Nah, kalau kontraktor kan dia cukup untuk makan. Nah, iya. Yang kedua ada wal masakin. Orang miskin itu punya kerjaan tetap.
Tapi nggak cukup, kurang, tetap. Tapi syaratnya juga harus muslim. Betul. Ini juga harus berhak untuk kita kasih. Ya, makanya kadang kita mengasihi sesama itu kadang hati-hati berbicara. Jangan langsung mengasih. Mungkin kita berbagi, kita saling. Kita bersedekah tanpa harus menyakiti yang menerima. Ya, betul. Karena orang-orang yang seperti ini tuh sensitif. Yang ketiganya milin. Amil itu adalah panitia. Masalah panitia dia menerima apa enggak itu hak dia. Mau dia terima terus kasihin orang lain, boleh. Atau mau aku enggak usah bagiin yang lain, monggo itu haknya dia. Nah, karena amil itu dibutuhkannya tenaganya, pikirannya untuk mengelola ini bagi-bagi banyak. Itu tiga ya. Yang keempat adalah wal mu'allafa qulubuhum. Mu'allaf yang hatinya belum kokoh. Apa itu maksudnya? Kalau ada orang mu'allaf bukan dikasih uang, bukan dikasih materi, tapi datangkan gurunya dari zakat-zakat kita. Nah, itu untuk memperhatikan kalau mu'allaf hatinya kalau mu'allaf itu ternyata kita butuhin. Maksudnya dia membutuhkan kita juga membutuhkan mereka. Karena sama saudara muslim. Ya, betul. Innamal mu'minun ya, makanya perlu diperhatikan. Bukan terus dia dikasih, kan dia kaya. Kalau dia kaya belum paham, nah, makanya datangkan guru dari zakat kita. 4 ya. Yang kelima, wafir riqab. Ini memerdekakan budak. Budak itu harus ada peperangan. Nah, ini mungkin yang sekarang tidak ada mungkin. Enggak ada. Kelima berarti enggak ada ya. Yang keenam wal gharimin. Gharim adalah orang-orang yang terlilit hutang untuk kebutuhan hari-hari. Makan. Bukan kebutuhan primer. Kebutuhan makan hari-hari aja ngutang. Ini yang perlu diperhatikan. Gali lubang, tutup lubang kayak gitu yang perlu diperhatikan karena pernah terjadi. Ada seseorang itu dia zakat, tapi dia terlilit utang karena tidak bisa bayar cicilan BMW. Ya salah sasaran lah. Bayarannya aja berapa gitu ya. Itu bukan terlilit utang kayak gitu. Itu yang ini adalah untuk kebutuhan hidup. Lanjut, yang keberapa berarti ini? Yang keenam. Wa fi sabilillah. Berarti tadi kan sudah yang berhutang, yang ketujuh berarti. Wa fi sabilillah di jalan Allah. Di jalan Allah itu maksudnya untuk kebaikan-kebaikan syiar Islam. Apapun. Untuk dakwah ya masjidnya boleh, pendidikannya boleh, gurunya boleh, semua kegiatannya boleh. Itu termasuk di sini, fi sabilillah. Dan yang terakhir 8, wabni sabil, musafir. Yang dia kehabisan bekal, dia nggak bisa, mungkin dia sakit mau berobat, termasuk musafir. Gitu. Faridatan minallah, itulah kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim. Allah maha mengetahui lagi bijaksana. Ini zakat. Wajib muslim. Tapi kalau sedekah sunnah namanya infak, itu bebas. Untuk menarik orang mungkin bisa masuk Islam tadinya. Ada tertera di dalam surat Al-Baqarah tentang infak. Surat Al-Baqarah itu surat 2 ayatnya 215. Silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Al-ayah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Iya. Ini termasuk adalah sedekah sunnah. Disebut infak dan itu besarannya, kisarannya bebas. Kalau zakat tadi minimal 2,5%. Kalau ini ada 5 golongan yang berat kita ngasih sedekah kita yang nilainya niatnya sunnah. Apa itu? 1, Allah menyebutkan, karena ini ada pertanyaan dari para sahabat, yas'alunaka madza yunfiqun. Hai Rasulullah, sedekahku kasihin kepada siapakah? Yang pertama adalah anfaqtum min khair, yang bagus itu adalah wabil walidain, kedua orang tua, kedua mertua. Ya, sebagai tanda birul walidain. Kalau masih ada orang tua, bahagiakan, karena orang tua itu adalah jalur surga lewat tol tengah, langsung cepat. Yang keduanya wal aqrabin, adalah sedekah itu diberikan kepada siapa? Kerabat. Kerabat itu saudara kandung kita, saudara kandung ayah kita, saudara kandung ibu kita, itu namanya kerabat. Kerabat
jauh, dekat. Nah, itu monggo. Yang ketiganya wal yatama, anak yatim. Mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia muslim, mau enggak dia muslim, ini bebas. Terus yang berapanya yang keempat wal masakin, orang-orang miskin. Yang enggak jelas di jalan itu dia muslim apa enggak, kasih sedekah kita, jangan diniatkan zakat. Dan yang kelimanya wabni sabil, musafir. Semua Allah mengatakan wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Allah cuma mengetahui apa yang dilakukan hamba-hambanya. Masya Allah. Sudah jelas kayak gitu, kita tinggal melaksanakannya. Minta kekuatan sama Allah. Mudahkan ya Allah untuk aku bisa melaksanakannya. Betul. Jadi intinya ketika di bulan Ramadan memang wajibnya adalah kita melaksanakan zakat. Yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat mal tadi terkait harta ada persyaratannya harus. Zakat fitrahnya jangan sampai setelah sholat loh ya. Maksimal batas waktunya kapan nih untuk waktunya? Mulai zakat dibolehkan adalah mulai malam Ramadan. Maksimal adalah sebelum sholat Idul Fitri. Kalau lebih dari itu tidak dihitung zakat fitrah, dihitung sedekah biasa. Kalau zakat mal nih lebih bebas ya untuk zakat mal bebas. Kalau fitrah itu tadi sebelum sholat Idul Fitri. Kalau zakat mal dilakukannya di bulan Ramadan lebih mulia. Lebih mulia pahalanya. Jadi intinya adalah di segmen yang ketiga ini terkait dengan tadi sedekah wajib itu adalah zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, dan sedekah sunnah yaitu infak. Jadi bagaimana kita memperbanyak perbuatan-perbuatan baik, lebih terkhusus dari sedekah ini untuk kita bisa tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri hartanya ya Umi ya, tapi bisa memberikan amal soleh kita itu menghapus dosa loh Kak. Boleh buka Kak. Surat 29 Kak. Surat 29. Al-Ankabut ayatnya 7. Walladzina amanu wa amilus salihah lanukaffiru anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal lati kanu ya'malun. Al-ayat. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Masya Allah. Ayo semangat. Mumpung nyawa masih ada, Allah menyebutkan di dalam surat Al-Ankabut 29 ayatnya 7 itu walladzina amanu. Orang-orang yang beriman wa amilus salihah, terus dia melakukan kebaikan. Dua fadilahnya, satu lanukaffiru anhum sayyi'atihim, dia hapus segala dosa. Mulai kapan? 10 tahun. Umur 10 tahun itu sudah menerima beban dosa. Sampai nanti maut menjemput. Terus yang keduanya walanaziyannahum ahsanal lati kanu ya'mal, diberi pahala balasan lebih besar dari apa yang kita lakukan. Ayo fastabiqul khairat, mumpung kita mau ketemu Ramadan ya Allah, gembira-gembira menyambutnya gitu. Mungkin itu teman-teman, semoga kita bisa mengambil banyak hikmah dan pelajaran dari segmen-segmen live problem kali ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.